Kevin Toncin, saya dari Prodi Manajemen. Nama saya Senia Monangan Setiawan dari Prodi Manajemen Angkatan 2024. Nama saya Muhammad Rifai dari Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Denis Novandi dari Manajemen Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Gordius Danendra dari Program Studi Manajemen Angkatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Jericho Nathanath dari Program Studi Manajemen Angkatan 2024. Ini kita akan menyaksikan tentang hasil interview yang sudah kita buat mengenai tumbler lokal. Tentang perspektif orang mengenai apakah mereka membeli tumbler dengan mementingkan visual atau mementingkan use case-nya. Oke, perkenalkan, nama saya Kevin Toncin. Nama saya Kevin. Oke, jadi gimana Vin kabarnya? Baik kawan. Oke, jadi kita akan mewawancarai Kevin ini ya. Oke, jadi yang pertama itu saat kamu ingin membeli tumbler, hal apa yang biasanya pertama kali kamu perhatikan? Dan merek tumbler apa yang kamu ketahui? Oke, kalau tumbler sih gue biasanya cari yang desainnya simple. Terus fungsinya sih, gue lebih ke desain sama fungsinya sih. Kalau merek tumbler yang gue tahu kayak Owala, Doma, terus Corkcicle. Oke. Itu doang sih gue tahu. Oke. Berarti untuk yang soal kedua, jika teman kamu ingin membeli tumbler, apakah membuat kamu ingin ikut membeli? Kayak FOMO nggak? Oh enggak sih, gue Enggak nggak ya? FOMO. Enggak. Berarti lu nggak FOMO ya? Ini nggak FOMO. Oke, untuk yang ketiga, jika teman kamu membeli atau menggunakan tumbler tertentu, apakah hal itu pernah membuat kamu ingin ikut membeli juga? Kalau bisa ceritakan, pernah nggak? Enggak sih, Nggak ya? pernah. Sama kayak soal sebelumnya ya? Iya sama kayak scrollnya. Oke, belum pernah. Berarti menurut kamu nih, apa yang saja membuat orang tertarik membeli tumbler dari merek lokal? Otomatis kalau orang beli tumbler pasti mau fungsinya ya kayak Oke. air panas nih nggak bakal jadi dingin lagi. Ya menurut gue itu doang sih kayak dari fungsinya paling kalau ada hal lain kayak dari desainnya doang paling. Desainnya Desain doang tumblernya paling, iya. yang bagusnya gitu keren Iya. ya? Oke, terus yang kelima, dari mana biasanya kamu mengetahui atau melihat tumbler yang sedang populer nih? Oh. Misalnya dari teman media sosial atau tempat lain kayak gitu. Dari apa? Kalau gue biasanya dari media sosial. Media Biasanya sosial. di TikTok ada tuh review tumbler gitu tuh. Oke. Iya. Yang misalnya FYP biasanya. FYP, ya? bener. Oke. Terus yang ketujuh, bagaimana pendapat kamu jika ada tumbler dengan edisi terbatas nih? Pengen beli apa gimana gitu? Enggak sih. Enggak ya? Iya balik lagi nggak FOMO. Oke. Habis itu menurut kamu apa biasa orang membeli tumbler yang lucu atau menarik nih? Bagaimana dengan tujuan kamu saat membeli tumbler tersebut? Kalau gue beli tumbler tuh kayaknya lebih ke fungsinya aja sih. Fungsinya aja ya? Udah nggak lucu-lucu Udah, beda ya? oh iya udah di Oke. luar itulah. Oke. Lalu saat membeli tumbler, apa yang biasanya paling mempengaruhi keputusan kamu? Misalnya fungsinya, harga, desain, atau karena sedang populer aja? Fungsi, terus harga juga boleh lah. Oke, karena harga juga ya? Iya, jadi kalau harganya masuk sama fungsinya kan semua pasti sama ya. Bener. Ya itu baru gas. Oke. Lalu dilakukan, oke. Jadi di sini ada 3 nih. Ini yang untuk yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga, yaitu Doma. Kalau Kevin sendiri lebih pilih yang mana? Kalau gue sih kayaknya pilih Doma ya. Berarti yang ini Doma? Iya Doma. Oke. Karena alasannya? harganya kan masih terjangkau ya. Oke. Terus pasti semua tumbler ya fungsinya sama kayak ini juga sama kan ya. Oke, benar. Ya kalau gue bakal pilih Doma sih. Berarti Terus dari desainnya juga simple. desainnya simpel juga ya. Oke, kasih. Oke, kita pinggirin dulu sebentar ya. Nah, untuk yang terakhir dari ketiga tumbler ini, oke, udah sepertinya itu aja ya. Terima kasih ya Kevin ya. Ya, makasih juga ya. Perkenalkan, nama saya Senia Monangan Setiawan. Saya Sylvia. Nah, jadi gimana kabarnya Kak? Baik. Saya di sini ingin bertanya seputar dengan tumbler ya. Jadi yang pertama, saat kakak ini membeli tumbler, hal apa yang biasanya kakak perhatikan untuk pertama kali, dan merek tumbler apa yang kakak ini sudah ketahui? Biasanya paling diperhatiin sih desainnya sih sama warnanya. Terus paling mereknya kayak Corkcicle atau Lock and Lock. Oke. Lalu jika teman kakak ini ingin membeli tumbler, apakah membuat kakak juga ingin membeli? Kadang iya sih, cuman FOMO aja. Oke. Jika teman kakak ini membeli atau menggunakan tumbler tertentu, apakah hal itu juga membuat kakak ingin ikut membeli juga? Boleh diceritakan contohnya? Ya paling waktu itu temen aku pakai tumbler yang desainnya lucu, terus warnanya juga lucu, jadi aku juga tertarik buat beli juga. Oke. Jadi menurut kakak apa saja yang membuat seorang tertarik untuk membeli tumbler dari merek lokal? Menurut aku desainnya sama kualitasnya sih paling. Oke. Dari mana biasanya kakak ini mengetahui atau melihat tumbler yang sedang populer
Misalnya itu seperti dari teman atau media sosial atau dari tempat lain mungkin. Kebanyakan sih dari media sosial ya, kayak TikTok atau Instagram gitu. Menurut kakak, untuk apa biasanya seseorang itu membeli tumbler yang lucu atau menarik? Bagaimana dengan tujuan kakak saat membeli tumbler tersebut? Mungkin tujuannya lebih kayak kepuasan diri aja sih, kayak lucu aja buat dikoleksi. Menurut kakak, untuk apa biasanya seseorang itu membeli tumbler yang lucu atau menarik? Bagaimana dengan tujuan kakak sendiri saat membeli tumbler tersebut? Paling biasanya orang-orang beli tumbler tuh cuman buat senang-senang koleksi atau buat kesenangan diri aja sih. Aku juga gitu. Bagaimana pendapat kakak jika ada tumbler dengan limited edition? Menurut aku itu lumayan menarik sih. Jadi kayak kita punya tumbler yang beda dari orang dan gak banyak diproduksi. Oke. Jadi saat kakak ini membeli tumbler, apa yang biasanya paling mempengaruhi keputusan kakaknya sendiri? Mungkin seperti fungsi, harga, desain, ataupun karena sedang populer? Kalau dari aku sih biasanya dari desainnya aja sih. Kalau lucu biasanya aku beli. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa tumbler. Di sini ada tumbler warna ungu, di sini ada yang warna pink, sama satu lagi saya mau tunjukin nih tumbler Doma ini. Jadi menurut kakaknya desain mana yang kakaknya paling suka nih, yang mana yang paling menarik? Coba dari pertama dulu nih yang warna ungu ini. Menurut aku ini desainnya terlalu simpel sih. Cuman kalau dibandingin sama harganya juga ya affordable lah. Oke, kalau yang pink ini? Itu lucu sih karena ada gambarnya. Jadi lebih lucu aja. Jadi yang terakhir ini ada tumbler dari Doma. Menurut kakaknya gimana nih desainnya ini? Menurut aku ini desainnya bagus, simple, elegan, terus kayak masuk ke bisa di ya itulah. Nah, dari ketiga tumbler yang udah ditunjukin ini, menurut kakak yang mana yang paling kakak ini sukai ini? Dari tumbler ungu dan pink dan tumbler dari Doma ini? Aku sih lebih suka yang Doma ini karena desainnya lucu, mini, simple, dan elegan. Oke, jadi sekian beberapa pertanyaan tentang tumbler dari saya. Terima kasih kak. Masih. Oke, berhubung kita udah kenal nih, coba lu perkenalkan diri ke audiens. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Sarah Salsabila Zahra, bisa dipanggil Sarah. Saya sebagai mahasiswa manajemen UMN angkatan 2. Oke, ngomongin tumbler nih, biasanya kalau lu mau beli, apa sih yang paling pertama lu lihat? Modelnya kah, ketahanan panasnya, atau harganya? Terus kalau lu dengar kata tumbler, brand apa sih yang kepikiran di otak lu? Kalau gue mau beli tumbler ya, mungkin karena personality atau karakter gue suka yang cute-cute atau warna yang soft-soft gitu. Gue pasti yang pertama kali gue notice itu warna sama bentuknya mungkin ya, kayak mungkin ya ada karakter-karakter lucu di tumblernya gitu. Terus warnanya pastel, terutama pink ya, gue suka banget sama pink. Terus kalau merek, jujur gue kurang memperhatikan merek, walaupun gue sering tuh ngeliat kayak tumbler-tumbler di TikTok itu kan lucu-lucu warnanya ya, tapi gue nggak memperhatikan mereknya. Apa yang gue tahu cuman yang kayak paling terkenal itu Stanley sama Proxical aja sih. Oke. Pernah gak sih lu ngerasa pengen beli tumbler nih, cuma gara-gara lihat temen lu pakai atau beli duluan, kayak tiba-tiba jadi pengen ikut juga gitu? Kalau ikut iklan beli FOMO ya, enggak sih, gue termasuk orang yang enggak ikut-ikutan. Cuman mungkin kalau mau atau tertarik mungkin iya, apalagi kalau misalnya barang teman gue ini cute, tapi gue bukan tipe orang yang apa-apa mau apa dikit-dikit mau dikit-dikit mau beli gitu, enggak. Paling kalau misalnya temen gue udah beli ini, misal barangnya cute, terus gue kayak tertarik nih, nanya-nanya, lu beli di mana, bla 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 bla. Terus misalnya dia cerita nih, kemarin gue beli ini dapat diskon gede loh. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang ngedorong gue untuk ikutan. Oke. Nah, kalau misal ada temen lu yang pakai model tertentu terus kelihatannya bagus banget gitu, itu ngefek gak sih ke lu buat
bilang sebelumnya ya, gue itu anaknya bukan FOMO, cuman ya itu ada beberapa faktor yang mungkin bisa membuat gue untuk ikutan beli, tapi ya overall biasanya enggak sih. Oke. Sekarang kan banyak tuh brand lokal yang bagus-bagus. Menurut lo apa sih yang bikin orang-orang atau lu sendiri gitu tertarik buat milih brand lokal dibanding brand luar? Kalau dari gue karena yang jawaban gue sebelumnya ya, gue suka sesuatu yang cute, apalagi terutama warna dan bentuknya ya. Kalau misalnya ada brand lokal yang menawarkan produk kayak gitu, misalnya tumbler sendiri yang kita lagi bahas ini, terus misalnya warnanya pink campur kuning atau biru, itu kan lucu banget ya. Itu pasti yang akan menarik pertama kali mata gue tertarik gitu, bikin gue notice sama barangnya. Terus mungkin hal selanjutnya yang bakal gue cari tahu itu udah pasti fungsinya. Kayak mungkin misalnya brand lokal itu ngadain iklan itu bener-bener ngefek banget sih menurut gue. Apalagi tumbler ini kan targetnya kayak anak remaja sama dewasa gitu, yang sekolah atau yang kerja. Nah kan mereka tuh udah sering banget ya main sosmed, jadi menurut gue iklan di sosial media mereka tuh sangat amat mempengaruhi minat beli. Apalagi kalau misalnya mereka suka ngadain eksperimen ketahanan tumblernya, kayak tahan panas berapa jam, tahan es batu berapa jam, kayak gitu. Itu pasti bakal menarik perhatian banget sih. Oke. Sekarang lu biasanya dapat racun atau info soal tumbler ini yang lagi hits dari mana sih? Apa gara-gara lewat FYP TikTok, dari teman atau dari mana gitu? Kalau dari teman sih kadang-kadang ya, karena gue punya beberapa teman yang emang koleksi atau suka bawa tumbler ke kampus setiap hari. Jadi gue suka nanya-nanya, apalagi kalau misalnya tumbler mereka lucu gitu, misalnya warna pink, ya udah gue suka warna pink. Tapi overall keseringan gue dapet info-info tumbler itu dari TikTok sih, kayak dari FYP gitu. Oke. Kan ada tuh orang yang beli tumbler pokoknya yang penting lucu atau estetik biar bagus di meja. Kalau lu sendiri gimana? Emang buat fungsi dipakai harian atau emang nyari vibes lucunya aja gitu? Kalau gue kebetulan kayaknya nyari vibes lucunya aja sih ya, soalnya karena gue tuh sebenarnya butuh minum, tapi kebetulan gue kalau minum terus itu agak biser, jadi gue kurang suka sering minum. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu butuh kalau misalnya tumbler gitu. Jadi gue kalau beli itu pasti karena cute sih. Oke. Gimana pendapat lu kalau ada brand yang ngeluarin edisi terbatas kayak limited edition? Lo tipe yang bakal gercep buat beli atau ya udah yang ini aja gitu? Kalau gercep beli sih enggak ya, karena kan yang pertama gue nggak FOMO. Tapi kalau misalnya tertarik gitu pasti ya tertarik, apalagi misalnya kayak kemarin ada Jennie Blackpink kalau nggak salah deh, itu collab tumbler sama brand apa ya lupa. Gue tertarik karena kan salah satu bias gue juga kan di Blackpink, tapi gue nggak FOMO ikut beli karena ada faktor-faktor yang mendorong gue untuk tidak beli. Itu yang pertama itu warnanya hitam ya teman-teman. Ya warnanya hitam, gue nggak suka warna gelap kebetulan. Cuman kalau misalnya warna pink mungkin bisa gue pertimbangan. Tapi yang kedua itu harganya ya, itu harga juga bakal jadi pertimbangan banget. Oke, dari semua pertimbangan apa sih satu hal yang bikin lo akhirnya bilang oke, gua beli yang ini? Apa karena fungsinya, harga, atau emang lagi telat aja? Kalau rutin ya itu pasti pertama dari bentuknya dan warnanya, itu pasti faktor pertama yang bakal bikin gue notice dan beli nih. Tapi pasti ada ada tiga faktor yang sebutin itu sih. Yang kedua itu baru gue pertimbangkan fungsinya, kayak buat apa cute tapi nggak terlalu berfungsi gitu loh, kayak misalnya nyimpan air doang tapi nggak bisa dingin, nggak bisa panas. Apalagi Tangerang ini kan lagi panas-panasnya, jadi kita butuh air yang dingin-dingin. Nah faktor terakhir itu udah pasti harga itu menjadi penentu banget buat gue jadi beli atau enggak. Oke. Nih kita kan ada ketiga tumbler ini nih ya. Ketiga tumbler ini menurut lo lebih yang mana gitu? Yang bikin gue tertarik? Iya tertarik. Ini sih. Ini ya. Pink. Oh iya, karena dia suka yang pink jadi yang beli ini. Iya itu lucu banget guys. Ini kayak ada pink agak gelap terus pink muda bawahnya hijau. Oke. Yang Udah. lucu. Berhubung itu saja wawancaranya, jadi saya akhiri aja. Terima kasih. Anjay. Gacor.
Halo Kak, kenalin aku Denis Novandi dari manajemen angkatan 24. Sebelumnya boleh perkenalan nggak kakaknya siapa? Halo, aku Alin, aku dari Strakom angkatan 24. Oke Kak, jadi hari ini aku mau nanya nih soal tumbler. Yang pertama, saat kakak ingin membeli tumbler, hal apa aja yang pertama kali kakak perhatikan dan merek tumbler apa yang kakak ketahui? Aku biasanya kalau beli tumbler, jujur sebenarnya dari lucunya sih. Pertama tuh dari warnanya, terus dari bentuknya, baru dari seberapa besar dia menampung airnya gitu. Nah, dari merek tumbler yang aku tahu biasanya sih yang kalau yang familiar tuh orang-orang pasti dan affordable itu pasti Miniso. Oke. Jika teman kakak ingin membeli tumbler, apakah itu membuat kakak juga ingin ikut beli juga? Tergantung, kalau dia lucu aku mau. Nah, menurut kakak nih ya, apa saja yang membuat seseorang tertarik membeli merek tumbler lokal? Oke, menurut aku itu dari harga sih, karena jelas kalau lokal punya itu pasti lebih affordable kan, karena nggak ada biaya impor atau yang lain-lainnya. Terus habis itu bentuk dan warnanya juga nggak kalah menarik, karena mereka juga pasti banyak dapat inspirasi dari brand-brand luar. Oke. Nah, dari mana sih biasanya kakak mengetahui merek tumbler yang sedang populer? Bisa mungkin sosial media atau mungkin dari teman kakak sendiri? Jujur sosmed sama temen sih, tapi yang paling mempengaruhi itu sosmed, karena ya sosial media tuh pasti 24 jam pasti muter terus kan, pasti ada update terus. Nah, menurut kakak sendiri nih, pandangan kakak tentang suatu brand yang tiba-tiba ngeluarin tumbler limited edition tuh gimana ya kak? Kalau aku sendiri sih kecil kemungkinannya bakal beli kalau misalnya itu brand luar dan harganya lumayan pricey, karena kayak banyak alternatif lain dibanding itu. Terus sama kalau misalnya itu limited edition dan brand lokal mungkin yang lebih affordable, mungkin aku bisa lihat dulu bentuknya, kalau misalnya aku suka mungkin bisa beli sih. Oke, kalau kakak nih mau beli tumbler, biasanya sih apa sih yang paling ngaruhin buat kakak? Misalkan ya harganya yang murah atau lebih fungsional atau desain, apa karena tren doang? Jujur kalau aku tergantung bentuk sama warnanya. Kalau bentuknya aku suka, warnanya juga lucu, aku mau. Oke nih kak, aku mau tunjukin 3 botol tumbler. Dan boleh nih kakak kasih honest review tentang 3 botol ini. Mulai dari yang ini boleh? Oke. Ini Doma ya? Oke. Kalau menurut aku ini bentuknya unik sih, sama warnanya juga menarik ya. Oke. Kalau yang ini? Kalau ini juga, ini simple banget sih bentuknya. Warnanya juga oke, tapi cuma satu warna ya. Iya. Kalau yang ini? Kalau yang ini kelihatannya isinya banyak. Jadi kita bisa lama nih. Kalau misalnya minum dari sini lama habisnya gitu. Dari 3 botol ini mana kakak paling suka? Aku kayaknya suka yang ini sih, yang Doma yang Doma sih. ya? Karena bentuknya lucu sama warnanya juga lucu. Oke deh kak kalau gitu. Makasih ya kak udah ngeluangin waktunya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat malam. Hari ini saya bersama Kakak Dilson Lee. Dari mana Kak? Saya dari Jakarta Barat, Universitas apa? dari Trisakti. Usia sekarang sudah berapa? Usia sekarang 18 menuju 19. Jadi sekarang di semester 2. Ya, Baiklah. Kita lanjut ke pertanyaannya aja ya Kak. ya. Pertama, saat kamu ingin membeli tumbler, hal apa yang biasanya pertama kali kamu perhatikan dan merek tumbler apa yang kamu ketahui? Yang pasti yang pertama dilihat dulu itu dari kemampuan menjaga suhu, terus bahannya juga pastinya. Soalnya dari pengalaman pakai tumbler Corsical itu sih paling penting. Selain Corsical, saya juga tahu merek-merek lain kayak Zebra, Hydroflash dan lain-lain. Baik, pertanyaan kedua, jika teman kamu ingin membeli tumbler, apakah hal itu membuat kamu ingin membeli juga? Enggak. Yang pasti saya penasaran, tapi tetap fokus pada fungsi. Soalnya saya udah punya satu, menurut saya itu udah cukup. Nomor 3, jika teman kamu membeli atau menggunakan tumbler tertentu, apakah hal itu pernah membuat kamu ingin ikut membeli juga? Tidak pernah. Ya mungkin pernah penasaran aja.
Itu saja. Ya. Baiklah. Untuk nomor 4, menurut kamu apa saja yang membuat seseorang tertarik membeli tumbler dari merek lokal? Mungkin harganya lebih murah, terus mungkin desainnya lebih simpel, lebih sederhana, terus bisa juga jadi cara buat dukung produk di dalam negeri. Baik, untuk nomor 5, dari mana biasanya kamu mengetahui atau melihat tumbler yang sedang populer? Misalnya dari teman, media sosial, atau tempat-tempat lain? Sebagian besar dari media sosial kayak di Instagram, TikTok, terutama akun-akun yang sering bahas gaya hidup atau aksesoris sehari-hari kayak botol-botol tumbler kayak merek-merek Stanley itu kan lagi FOMO-FOMO-nya. Untuk nomor 6, menurut kamu untuk apa biasanya orang membeli tumbler yang lucu atau menarik? Bagaimana dengan tujuan kamu saat membeli tumbler tersebut? Menurut saya kayaknya banyak orang beli yang desainnya lucu atau menarik untuk ekspresiin kepribadian mereka aja, terus atau bahkan jadi aksesoris yang bikin tampilan jadi lebih stylish. Terus kalau saya pas beli tumbler Corkcicle itu tujuan utamanya memang buat membuat jaga suhu air, terus mudah dibawa juga. Terus saya juga pilih desain yang simple dan elegan. Bagaimana pendapat kamu jika ada tumbler dengan edisi terbatas yang limited edition? Menurut saya mungkin keren, tapi menurut saya tidak terlalu menarik. Nomor 8, saat membeli tumbler, apa yang biasanya yang paling memengaruhi keputusan kamu? Apakah fungsi, harga, desain, atau karena sedang populer saja? Kalau menurut saya pasti yang paling penting itu fungsi. Bisa jaga suhu air dengan baik, kayak misalnya air yang dingin bisa tahan berjam-jam, terus gampang dibawa, tidak bocor atau rembes. Terus setelah itu baru saya lihat dari desainnya sesuai selera atau enggak. Oke, baik. Menurut kamu bagaimana pendapatmu tentang desain dari masing-masing tumbler ini? Ini tumbler pertama, terus yang kedua sama ketiga. Menurut saya yang warna ini itu desainnya simple, terus elegan juga, warnanya merah tua, terlihat simple sih dan tidak terlalu mencolok. Terus tulisan di mereknya juga kecil-kecil aja, jadi nggak bikin kesan rame. Terus yang kedua ini kolaborasi dari Friends ya. Menurut saya desainnya unik, terus lumayan simple juga dan punya nilai koleksi sendiri. Jadi kalau buat orang yang suka serial-serial ini mungkin menarik. Terus yang ketiga yang hitam polos, ini desainnya minimalis, terus lebih formal, karena warna hitam polos itu menurut saya selalu nggak pernah salah. Terus bisa dipakai sama siapa aja dan cocok di berbagai kesempatan, di berbagai acara, mulai dari kerja, terus jalan-jalan, bahkan acara-acara formal juga tetap pas. Baik, untuk pertanyaan terakhir, dari ketiga tumbler yang barusan, mana yang paling kamu sukai? Mengapa kamu pilih yang kamu paling sukai, dan kenapa untuk dua sisanya kamu tidak sukai atau tidak menjadi pilihan utama kamu? Baik, dari 3 tumbler berikut. Yang pertama, kedua, sama yang ketiga. Yang mana? Kalau menurut saya pilihnya yang kedua, karena ini emang rada unik. Terus selain punya sebagai tumbler, dia juga punya nilai estetika karena ada sedikit desain-desain. Kenapa saya tidak pilih ini? Sebenarnya ini warnanya agak kurang seperti untuk orang tua. Terus dan yang ini yang hitam formal ini memang simple, tapi menurut saya udah banyak banget yang pakai tumbler hitam polos, jadi saya lebih suka yang punya khas sendiri seperti ini.
Oke. Baik, terima kasih karena Kak Dilson hari ini telah meluangkan waktunya untuk melakukan interview bersama saya. Terima kasih Kak Dilson. Sama-sama. Dah. Halo, selamat siang Kak. Siang kak. Sebelumnya aku izin perkenalkan diri ya, nama aku Jericho Nathanael. Aku mau minta waktu kakaknya sebentar buat interview ya. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Boleh, perkenalkan nama aku Kayla Uzora, aku dari jurusan manajemen. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 1 ya Kak. Kayak misalkan saat kakaknya ingin membeli tumbler nih, kayak apa sih biasanya yang pertamanya kakak lakukan gitu, dan merek tumbler apa yang biasa kakak tahu? Kayak aku tahu sih tumbler kayak Tupperware, terus aku juga tahu soal Owala dan juga itu aja sih kak. Oke, jika kakak mau membeli tumbler itu kayak pertimbangan apa aja sih yang kakak lakuin gitu buat kayak ngebeli tumbler? Biasanya aku dari package-nya dulu, kayak lucu atau enggak, sesuai sama selera aku atau enggak. Terus aku juga lihat dari ketahanannya mereka tahan dingin atau tahan panas atau enggak, sesuai sama yang mereka janjikan sama kita atau enggak, seperti itu sih. Oke Kak, jadi kalau misalkan nih teman kakak baru beli tumbler kayak itu tuh kayak ngebuat kakak kayak pengen ikutan beli tumbler baru juga apa enggak sih Kak? Sebenarnya enggak sih, cuma aku pasti ngerasa kayak kalau lucu mungkin aku akan mau beli, cuman kalau menurut aku kayak biasa aja, aku enggak sih kak. Oh, jadi kayak lebih kesannya aja gitu ya? Iya, lebih kayak lucu atau enggaknya, dan kayak menurut aku ini berguna apa enggak, seperti itu. Oke, kalau menurut kakak nih apa sih yang membuat orang itu tertarik untuk membeli produk tumbler lokal? Kalau menurut aku packaging sih, karena kan kayak kita pertama lihat tuh bisa langsung eye catching apa enggak, dari warna, terus dari kayak desain seperti itu, terus sama kayak kegunaannya, kayak ada orang yang dia nyari bener-bener buat kayak kopi nih, kayak jadi harus kuat panas, ada yang kayak Owala, kalau Owala kan dia bisa panas bisa dingin, cuma kebanyakan orang akan minta akan beli Owala tuh karena dia mau naro kayak es gitu di bagian Owalanya itu, jadi kayak dia kuat dingin apa enggak, kuat panas apa enggak, jadi kayak kegunaan sama desain sih menurut aku kak. Oke Kak. Nah, biasanya kakak tahu nggak sih kalau misalkan tumbler-tumbler yang lagi viral itu dari mana Kak gitu? Aku bisa dari internet sih kak, dari TikTok dan Instagram sih biasanya. Oke, untuk next question itu kayak menurut kakak untuk apa sih buat orang-orang yang kayak beli tumbler itu cuman karena lucu doang gitu? Mungkin karena ketertarikan aja sih kak, jadi kayak ada orang-orang yang sukanya warna-warni dan juga sukanya desain-desain yang lucu. Mungkin mereka tujuannya memang untuk estetikanya aja, bukan kegunaannya, seperti itu sih kak. Menurut kakak itu apa sih pandangan kakak terhadap tumbler-tumbler yang kayak limited edition gitu? Menurut aku bisa aja sih kak, karena kalau beli tumbler tuh lebih ngutamain use case-nya dibanding itu dia tadi cita-citanya kayak gitu. Dan juga aku mau nanya juga nih kak, kayak bagaimana pendapat kakak tentang keputusan pembelian kakak gitu? Apa yang membuat kakak memutuskan untuk membeli suatu tumbler gitu? Misalkan dari use case-nya kak, atau dari desainnya kak, atau apa? Kalau aku untuk nilai utamanya pasti dari use case-nya. Kalau aku kan aku prefer dingin, jadi aku mau pilih tumbler yang memang sudah approve dia bisa dingin. Terus untuk desainnya aku lebih suka yang monoton. Jadi aku maunya yang kayak cuman paling enggak 3 warna atau enggak 1-2 warna aja. Kalau lebih dari 3 warna aku kayak udah nggak tertarik deh aku. Berarti lebih ke use case-nya ya kak ya? Itu Oke. Di depan kita kan udah ada 3 tumbler nih kak. Aku mau minta kayak honest review-nya dong kak. Kayak pandangan kakak terhadap tiap-tiap tumbler gitu. Kayak singkat aja, kayak misalkan 2 opini gitu. Misalkan yang ini warnanya bagus atau desainnya simpel gitu kak. Mulai dari yang ini dulu kak. Oke, menurut aku yang ini dia desainnya simple dan juga enak untuk dipegang, karena kayak ramping, jadi kalau dibawa kemana-mana enak, dan juga kayaknya kuat dingin sih kak. Kalau dari, boleh aku buka kak? Boleh. Iya, dia kayak bentuknya kayak termos, jadi oke sih kak ini buat dingin. Terus kalau yang ini dari warna aku suka, dan dari desain pun aku juga suka. Oke sih kak ini buat aku. Kalau untuk yang digambar ini? Kalau ini ada mirip-mirip sama si yang biru ini ya kak, cuman kayak lebih praktis karena ada pegangannya. Kayaknya kalau aku disuruh pilih, aku lebih pilih ini sih kak. Oke. Kalau misalkan kamu pilih yang ini, kenapa alasannya? Kan tadi praktis bisa dipegang, dan juga kayak untuk taruh tas kayaknya aman juga, nggak bakal tumpah, dan dia kayak tahan dingin sih kak. Oke, berarti karena emang simple dan juga praktis gitu ya. Dari desain juga bagus ya. Oke kak. Makasih ya kak atas waktunya. Sama kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jericho Nathanael. Jadi
saya akan membahas nomor 1, yaitu 3 karakteristik responden berdasarkan psikologis. Yang pertama itu ada activity, yang dimana itu aktif di media sosial dan mengikuti tren digital. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Gen Z yang berusia 18-25 tahun yang sangat aktif menggunakan media sosial. Dalam kasus ini adalah TikTok dan Instagram dan platform digital lainnya. Mulai dengan mengikuti konten kreator dan juga mengikuti gaya hidup konten kreator, mereka mulai terpapar atau terradiasi dari stylenya konten kreator tersebut. Ternyata ada interest, jadi interest itu peduli pada gaya hidup yang estetika dan juga keberlanjutan atau sustainability. Jadi responden itu menunjukkan sikap minat yang kuat terhadap produk-produk yang memiliki nilai estetika yang tinggi dan relevan dengan gaya hidup modern. Mayoritas responden itu mengaku bahwa ketika pertimbangan membeli tumbler itu, faktor utamanya adalah estetika dibanding dengan utility. Jadi kesadaran mereka terhadap produk yang ramah lingkungan juga ada, meskipun motivasi utama mereka itu tuh tetap pada tampilan produk tertentu. Dalam hal ini tuh selaras dengan nilai utama, yaitu DOMA. DOMA itu mengusung nilai sustainability, gaya hidup sehat, dan juga desain yang modern. Implikasi bagi DOMA itu mengedepankan identitas brand sebagai produk lifestyle yang estetik, sekaligus ramah lingkungan, akan memperkuat daya target pasar yang peduli pada keduanya. Ketiga, opinion. Jadi opinion ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial, yang dimana dari sisi opini, pandangan hidup, sebagian besar responden itu mengaku bahwa mereka itu cenderung terpengaruh untuk membeli sebuah produk itu jika teman atau lingkungan sekitar mereka juga menggunakannya. Walaupun sebagian besar responden itu menyatakan tidak selalu mengikuti tren secara impulsif, namun mereka itu mengakui bahwa dengan melihat teman menggunakan tumbler yang menarik, munculkan rasa ingin memiliki hal yang sama. Hal ini mencerminkan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out, yang menjadi inti dari penelitian ini, yaitu kecemasan sosial yang mendorong individu untuk mengikuti tren demi dan mendapat validasi terhadap teman sekitarnya. Oke, masuk ke motivasi. Di dalam proyek penelitian ini, teori motivasi yang paling relevan adalah hierarki kebutuhan Maslow. Berdasarkan hasil wawancara dan juga tinjauan pustaka yang telah digunakan dalam proyek ini, ditemukan bahwa konsumen Gen Z itu tidak lagi membeli tumbler hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fisiologis atau sebagai wadah minum, tetapi produk tumbler telah bergeser maknanya menjadi simbol identitas sosial dan juga alat untuk memenuhi kebutuhan psikologis yang lebih tinggi. Dan juga para konsumen ini membeli pengakuan, bukan hanya sebuah produk. Hal ini bisa dikonfirmasi dari hasil wawancara di mana responden menyatakan bahwa pembelian ini juga diperkuat oleh hedonic motivation atau dorongan untuk merasakan kesenangan dan kepuasan emosional dari produk yang estetik, bukan hanya untuk utilitarian motivation atau manfaat fungsional. Oke, selanjutnya kita masuk ke persepsi atau perception. Persepsi konsumen memainkan peran penting di dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan wawancara, persepsi responden terhadap produk tumbler sangat dipengaruhi oleh stimulus visual, khususnya di desain dan juga packaging. Hal ini juga berkaitan dengan konsep selective perception, di mana konsumen secara selektif memperhatikan stimulus yang relevan dengan kebutuhan dan minatnya. Oke, sekarang masuk ke learning atau pembelajaran konsumen. Dalam proyek ini, proses pembelajaran konsumen terhadap brand DOMA terjadi terutama melalui observational learning atau pembelajaran secara observasional dan pengalaman tidak langsung melalui sosial media. Terakhir, kita masuk ke attitude atau sikap konsumen. Sikap konsumen terhadap tumbler DOMA dapat dianalisis menggunakan 3 komponen attitude model atau model ABC. Yang pertama, komponen kognitif, itu di mana responden memiliki pengetahuan tentang tumbler bahwa adalah produk reusable yang ramah lingkungan dan merupakan bagian dari tren gaya hidup sehat. Yang kedua, komponen afektif, itu di mana responden menunjukkan perasaan positif dan juga ketertarikan emosional terhadap desain tumbler yang lucu dan estetik. Yang terakhir, ada komponen konatif, yang dimana sebagian besar responden menyatakan keinginan untuk membeli jika desainnya menarik dan akan terpengaruh jika teman mereka juga membeli ini. Gen Z itu visual banget. Bagi mereka tumbler bukan cuma wadah air, tapi identitas dan bagian dari gaya hidup estetik. Ditambah lagi ada sub budaya eco-conscious
pakai tumbler artinya peduli lingkungan, ngurangin plastik, dan bangga sama produk lokal yang kualitas makin bersaing. Nah, untuk faktor paling kuat datang dari peer group atau teman sebaya. Ada efek nih namanya FOMO dan normative influence, di mana orang beli tumbler biar kompak dan diakui sama circle-nya. Selain teman, racun dari influencer di media sosial juga bikin produk cepat viral dan langsung memicu keputusan pembeli. Nah, yang terakhir itu ada peran keluarga. Secara nggak langsung, keluarga menunduk lewat daya beli dan pembiasaan hidup yang sehat. Kadang, preferensi merek dari orang tua juga menurun ke anak atau disebut intergeneration brand transfer. Jadi, kombinasi tren visual, circle, dan juga mereka ini ya jadi yang sangat diminati oleh keluarga mereka. Jadi sangat penting dan sangat menarik. Oke, sekarang masuk ke proses pembuatan video yang dimana di sini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu ada tahap perencanaan dan penentuan topik. Yang kedua ada penyusunan landasan teori dan juga pertanyaan wawancara. Yang ketiga ada pelaksanaan wawancara. Yang keempat ada analisis data dan penyusunan presentasi. Yang kelima ada produksi dan editing video. Ini masuk ke tantangan dalam proses pembuatan video. Yang pertama itu ada koordinasi jadwal antara anggota kelompok dan responden yang sulit untuk disesuaikan. Yang kedua itu ada beberapa responden yang awalnya kurang terbuka dan kaku saat diwawancara di depan kamera. Dan yang ketiga ada proses editing video yang memakan waktu. Oke, sekarang masuk ke peran saya dalam pembuatan video, yang itu dimana saya merupakan video editor untuk tugas ini, dan juga saya yang membantu menulis skrip untuk tiap materinya. Dalam proses penyusunan penelitian ini, saya memiliki beberapa peran penting yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelompok. Saya ikut terlibat dalam pembuatan materi presentasi, khususnya dalam menyusun bagian PowerPoint yang digunakan saat pemaparan hasil penelitian. Selain itu, saya juga berupaya menyediakan alat bantu yang dapat mendukung proses wawancara agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan menarik. Sebagai bentuk kontribusi, saya mencari dan menyediakan 2 tumbler fisik yang digunakan sebagai objek observasi dalam sesi wawancara. Saya juga mencetak 1 foto tumbler Doma untuk melengkapi variasi pilihan produk yang ditunjukkan kepada responden. Dalam proses penyusunan penelitian ini, saya turut berkontribusi dalam mendukung penyelesaian tugas kelompok. Saya membantu dalam proses penyusunan materi presentasi serta mempersiapkan diri untuk menyampaikan hasil penelitian pada saat presentasi di kelas. Selain itu, saya juga berusaha memahami isi penelitian secara keseluruhan agar menjelaskan materi yang menjadi bagian saya dengan baik. Oke, di proyek ini tugas saya lebih ke narasumber, mulai dari nyari orangnya sampai wawancara langsung buat ngulik topik FOMO. Sisanya saya juga ikut brainstorming materi dan ngasih masukan pas editing biar videonya makin oke. Dalam proses pembuatan video, saya ikut aktif dalam menyiapkan materi dan juga mengkoordinasikan teman-teman saya untuk melakukan tagging video. Dan juga saya membantu dalam menyusun skrip untuk setiap teman saya yang akan membacakan skrip yang ada di video. Kemudian itu kita juga melakukan mengolah data untuk menyajikan data tersebut di dalam penjelasan yang mudah dipahami di dalam video. Saya bekerja sebagai membuat materi PPT serta mencari membuat soal untuk wawancara kuesioner. Nomor 5A, emotional bonds versus transactional bonds dalam era digital. Emotional bonds merupakan hubungan antara konsumen dan brand yang dibangun melalui perasaan, kepercayaan, kesamaan nilai, serta pengalaman positif yang berulang. Hubungan ini mendorong loyalitas jangka panjang karena konsumen merasa brand tersebut merepresentasikan identitas dan gaya hidup mereka. Dalam konteks Doma, ikatan emosional terbentuk melalui nilai sustainability, konsep anti-FOMO, serta desain yang sesuai dengan preferensi Gen Z. Sebaliknya, transactional bonds adalah hubungan yang didasarkan pada pertukaran ekonomi semata. Konsumen membeli produk karena faktor harga, diskon, promo, atau kebutuhan sesaat tanpa adanya keterikatan emosional terhadap brand. Loyalitas dalam hubungan ini cenderung rendah karena konsumen mudah berpindah ke merek lain yang menawarkan keuntungan lebih besar. Di era digital, emotional bonds menjadi semakin penting. Brand dapat membangunnya melalui konten yang personal di media sosial, interaksi 2 arah dengan konsumen, pembentukan komunitas online, serta konsistensi dalam menyampaikan nilai dan identitas merek. Konsumen khususnya Gen Z
Tidak hanya membeli produk tetapi juga membeli cerita, nilai, dan pengalaman yang ditawarkan oleh brand tersebut. Nomor 5, bagian I, ringkasan hasil wawancara. Nomor 1, desain menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian tumbler. Bagian 2, media sosial menjadi sumber informasi utama sekaligus memicu FOMO. Seluruh responden mengaku mengetahui keberadaan berbagai merek tumbler lokal melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun rekomendasi yang tersebar secara digital. Bagian 3, konsep limited edition tidak terlalu memengaruhi minat beli. Saya akan memberikan jawaban untuk soal 5 poin C. Menurut Hirschman dan Holbrook, hedonic motivation adalah dorongan berbelanja yang muncul karena rasa senang, ketertarikan, dan pengalaman yang menyenangkan saat berbelanja. Misalnya, seseorang membeli tumbler karena desainnya estetik atau sedang ramai dibicarakan di media sosial. Sedangkan utilitarian motivation menurut Batra dan Ahtola lebih berfokus pada manfaat dan fungsi produk. Jadi seseorang membeli tumbler karena memang membutuhkannya untuk menemani aktivitas sehari-hari dan melihat produknya praktis serta berkualitas. Sederhananya, kalau hedonic motivation membuat orang berbelanja karena hati tertarik, maka utilitarian motivation membuat orang berbelanja karena kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi nomor 5 itu ada 2, ada hedonic motivation sama utilitarian motivation. Jadi saya mulai dari definisi yang hedonic dulu ya. Jadi kalau misalnya hedonic itu kayak benar-benar membeli barang itu sesuai dengan keinginan aja gitu. Jadi kalau misalnya ada barang A lucu, ada tumbler B lucu, ada tumbler C lucu, dibeli semua gitu. Sedangkan contohnya kalau misalkan kita nge-save uangnya buat hal-hal yang lebih berguna, itu kan lebih bisa di-saving kan, daripada kita harus hedon dan mengeluarkan uang kita untuk hal-hal yang gak berguna. Sedangkan kalau utilitarian motivation itu kayak lebih membeli barang berdasarkan kualitasnya. Seperti contohnya itu kita melakukan purchase terhadap Doma gitu. Kalau misalkan Doma kan kita semua tahu ya, kayak emang benar-benar Doma ini adalah tumbler lokal yang emang high quality gitu loh. Walaupun dengan harga yang affordable, Doma juga menawarkan banyak banget fitur-fitur yang menarik gitu, yang kayak nggak kalah saing dengan tumbler-tumbler luar. Dan juga kita juga tahu penggunaan Doma juga merancang penerapan SDG, yang dimana SDG yang diterapkan adalah beberapa dari yang sudah kita jelaskan. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kita lakukan, jadi desain itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi seseorang melakukan pembelian terhadap tumbler. Di case ini adalah Doma. Jadi itu orang-orang itu lebih mempertimbangkan visualitas ketimbang utilitas pada awalnya. Ketika mereka kita juga tidak bisa menjudge, karena kan first impression orang itu yang dilihat adalah apa yang pertama kali menjadi first impression. Jadi kalau misalkan dalam hal ini itu Doma itu menjadi first impression yang baik. Kemudian itu sosial media itu menjadi tempat untuk memasarkannya. Jadi berdasarkan yang kita lakukan, riset yang kita lakukan itu anak-anak muda itu yang rentan usianya udah kita tetapkan itu mencari tumbler itu di sosial media, mencari ulasan juga di sosial media, dan juga mencari review orang juga di sosial media. Hal inilah yang menyebabkan Doma itu dapat di advertising dengan baik gitu melalui sosial media yang ada. Dan juga berdasarkan hasil wawancara yang sudah kita lakukan, ternyata tumbler limited edition itu tidak terlalu menarik, tidak semenarik itu di mata responden yang sudah kita cari. Karena mereka tuh benar-benar itu mengedepankan itu memang first impression mereka terhadap tumbler-tumbler. Contohnya itu dalam case ini adalah Doma. Jadi mereka tidak terlalu tergiur dengan tumbler-tumbler yang limited edition, karena kan emang selain harganya yang lebih mahal, mereka juga tahu bahwa tumbler-tumbler yang limited edition itu tidak selamanya itu terbuat dari high quality product gitu. Oke, untuk soal nomor 5 ini saya memilih poin C dan juga yang wajib itu poin I. Yaitu poin C, hedonic motivation, dan juga utilitarian motivation dalam belanja online. Hedonic motivation adalah dorongan pembelian yang bersumber dari keinginan untuk memperoleh kesenangan, hiburan, kepuasan emosional, atau pemenuhan fantasi. Utilitarian motivation sebaliknya adalah dorongan pembelian yang bersumber dari pertimbangan rasional dan juga fungsional. Dengan motivasi utilitarian membeli berdasarkan kebutuhan nyata, efisiensi waktu, perbandingan harga, dan kualitas produk secara objektif. Oke, untuk poin yang I,
3 ringkasan hasil wawancara, ada yang pertama itu ada desain dan estetika sebagai faktor dominan dalam keputusan pembelian. Yang kedua, media sosial merupakan sumber informasi utama dan trigger FOMO untuk Gen Z. Dan yang terakhir, sikap netral negatif terhadap limited edition. Pada yang F, trikomponen attitude model menjelaskan bahwa sikap konsumen ini terdiri dari 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan atau keyakinan konsumen terhadap produk. Dalam konsep penelitian ini, konsumen mengetahui bahwa tumbler Doma ini memiliki kualitas yang baik dan ramah lingkungan. Komponen afektif berkaitan dengan perasaan konsumen terhadap produk. Banyak responden yang menyukai desain Doma karena dianggap estetik dan modern. Sedangkan komponen konektif ini berkaitan dengan kecenderungan, tindakan, atau niat untuk membeli produk. Ketika konsumen ini memiliki pengetahuan dan perasaan yang positif terhadap Doma, mereka melakukan pembelian. Mereka akan terdorong untuk melakukan pembelian. Ketika ketiga komponen ini saling mempengaruhi dan membentuk sikap konsumen secara keseluruhan terhadap suatu brand. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kami mendapat 3 temuan utama. Pertama, desain yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Mayoritas responden memilih tumbler Doma karena desainnya dianggap lebih menarik dan estetik dibandingkan pilihan lainnya. Lalu yang kedua, media sosial dan pengaruh teman memiliki peran penting dalam mendorong minat beli. Sebagian besar responden mengaku tertarik dan membeli produk setelah melihat orang lain menggunakannya. Sehingga FOMO dan peer influence ini masih cukup kuat pada konsumen Gen Z. Ketiga, konsep limited edition ternyata tidak terlalu mempengaruhi keputusan pembelian. Sebagian besar responden ini lebih menyukai desain yang menarik dan dapat digunakan dalam jangka panjang alias timeless dibandingkan sekadar mengikuti tren sesaat. Fenomena kognitif di mana pesan positif pada suatu aspek suatu brand produk mempengaruhi perspektif positif pada aspek lainnya secara keseluruhan. Contohnya, karena Doma punya desain yang estetik, menarik, konsumen otomatis menganggap kualitas material juga bagus meski belum diuji. Brand Apple karena iPhone terkenal premium, produk lainnya seperti AirPods langsung dianggap berkualitas tinggi. Ringkasan adalah faktor utama dari pembelian, yang dimana mayoritas responden menyatakan bahwa desain dan tampilan visual adalah hal pertama yang dipertimbangkan saat ingin membeli tumbler. Ketika ditunjukkan 3 tumbler berbeda secara langsung, hampir semua memilih Doma karena desainnya paling menarik. Lalu yang kedua ada media sosial sebagai sumber informasi dan trigger FOMO, yaitu seluruh respon mengetahui produk tumbler lokal dari media sosial. Mayoritas juga mengakui akan terpengaruh membeli jika teman-teman mereka memiliki tumbler yang menarik, mengkonfirmasi peran FOMO dan peer influence dalam keputusan pembelian. Lalu yang terakhir ada limited edition tidak terlalu berpengaruh. Sebagian besar responden bersikap netral hingga negatif terhadap konsep tumbler limited edition, menganggap tidak penting. Hal ini justru mendukung USP Doma yang mengusung desain timeless dan sistem anti FOMO yang ternyata lebih sesuai dengan preferensi konsumen Gen Z.